Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pastinya udah pada divaksin kan, vaksin 1 maupun vaksin 2. Oke, di sini Bu akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran online. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, mari kita mulai membahas materi kali. Nah, di sini ada kontennya, apa aja sih yang ada di PPT sekarang. Yang pertama yaitu latar belakang pembelajaran online. Kemudian kedua, penjelasan tentang pembelajaran online tersebut. Lalu tujuan dari pembelajaran online. Aplikasi apa saja sih yang biasa digunakan untuk pembelajaran online? Lalu kemudian ada kekurangan dan kelebihan pembelajaran online. Nah, di sini ada latar belakang pembelajaran online. Jadi adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 itu memberikan dampak yang luar biasa hampir di semua bidang. Salah satunya pada bidang pendidikan. Virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tetapi dalam keadaan seperti ini, guru masih tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, di mana guru harus memastikan siswa dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada siswa. Menurut Aulia dalam Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2020 halaman 133. Jadi, kenapa sih adanya pembelajaran online? Karena yang kita tahu itu bahwa adanya virus COVID-19 atau virus COVID-19. Jadi, tidak hanya memberikan dampak di dunia pendidikan, tapi dalam aspek lainnya pun ini memberikan dampak yang luar biasa. Namun, ibu sebagai pengajar atau guru ya tetap harus melaksanakan kewajiban untuk mengajar kalian. Kalau misalkan nggak ngajar, nanti gimana nasib kalian yang masih sebagai pelajar seperti itu. Lalu pada saat pandemi ini juga ya
menambah kreativitas. Belajar itu tidak hanya secara tatap muka, tapi kita di masa pandemi ini yang kebetulan online bisa mempelajari informasi atau pembelajaran dari manapun seperti YouTube, Google Classroom, atau yang lain-lain. Nah, apa sih pembelajaran online itu? Menurut Bong Curtis, tahun 2002, beliau secara tersirat menyampaikannya dalam survei online training in an online world bahwa konsep pembelajaran online sama artinya dengan e-learning. Sementara menurut the report of the Commission on Technology and Adult Learning tahun 2001, defines a learning as instructional content or learning experience delivered or enabled by electronic technology. Sehingga menurut pengertian yang beliau kemukakan, bahwasanya siswa dan guru memerlukan komunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ibarat kata komputer dengan internetnya, telepon dengan mesin faxnya. Nah, jadi tidak ada halangan, maksudnya dalam berkomunikasi bisa melalui online seperti itu. Lalu di sini ada tujuan dari pembelajaran online. Yang pertama, agar anak lebih dekat dengan orang tuanya. Seperti yang kita tahu ya, tidak semua orang tua itu bekerja di daerahnya masing-masing. Ada yang merantau ke kota untuk mencari nafkah, untuk makan anaknya, untuk biaya sekolah anaknya, sehingga kita dengan pembelajaran online itu lebih dekat dengan orang tua, karena mungkin lebih banyak ya waktunya di rumah dibandingkan di sekolah dengan adanya pembelajaran online ini. Lalu dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, sekarang kan zaman udah canggih ya, maksudnya semua teknologi itu semakin berkembang pesat. Jadi dengan adanya pembelajaran online, kita itu dapat manfaatkan teknologi yang ada. Seperti itu. Ini kan contohnya ibu membuat PPT ini dengan menggunakan teknologi yang ada di laptop, dan ini juga merekam videonya dengan menggunakan aplikasi yang bisa disebut untuk berkomunikasi, atau sekarang itu lagi trennya Zoom meeting atau maupun Google Meeting. Lalu, aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online tadi udah disebutkan ya, ada Google Meet,
yang definisinya yaitu merupakan layanan aplikasi video conference kelas premium yang dikembangkan oleh perusahaan internet terbesar atau Google ya. Nah, kalau Google Meet itu eh, maksimal partisipannya itu hanya sampai 100. Tapi kalau Zoom meeting ini adalah bisa muat sampai 1000. Nah, sedangkan definisi dari Zoom meeting tersebut adalah sebuah platform online yang membuat beragam fitur untuk kebutuhan rapat, seminar, hingga diskusi. Nah, sebenarnya hampir sama sih antara Google Meet dan Zoom. Hanya yang membedakan ya tadi partisipannya. Terus mungkin kalau di Zoom itu lebih jelas ya apa gambarnya seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau memang sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Atau nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di chat room-nya ya. Nah, kekurangan dari pembelajaran online. Yang pertama yaitu seringkali materinya itu kurang dimengerti karena ya mungkin tidak berhadapan secara langsung dengan guru, sehingga materi yang diberikan itu mungkin kurang dipahami oleh siswa. Lalu di sini yang kedua ada gangguan sinyal. Ya mungkin teman-teman juga sering ya merasakan gangguan sinyal, entah itu mungkin dari kota ataupun daerahnya mungkin susah untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, masalah yang satu ini juga menjadi kekurangan atau kendala dalam pembelajaran online seperti itu. Lalu yang ketiga, mata menjadi lelah karena terlalu lama dalam menatap laptop maupun handphone ketika pembelajaran online. Jadi mata itu cepat menjadi lelahnya. Seperti itu. Dan seringkali juga menyebabkan perih gitu. Selanjutnya, nah ini ada kelebihannya. Yang pertama, fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya yaitu adalah kita bisa melaksanakan pembelajaran online dimanapun seperti itu. Entah itu mau di rumah atau di tempat wisata sekalipun kita bisa melakukan pembelajaran online, tidak bergantung pada tempat. Lalu yang kedua, menghemat waktu. Nah, kan kalau misalkan kita pembelajaran secara tatap muka atau uh, offline lah istilahnya,
kita itu memerlukan waktu untuk pergi ke tempat kita belajar atau sekolah. Kalau misalkan online, kita tinggal join ke link apa online pembelajarannya. Nah, sudah tinggal itu saja. Jadi menghemat waktu. Kemudian yang ketiga bisa mempelajari teknologi. Nah, dengan adanya pembelajaran online, kita itu bisa mempelajari teknologi yang berkembang saat ini, teknologi yang dapat digunakan untuk pembelajaran online itu apa saja. Tadi kan contohnya sudah disebutkan. Selain dari contoh yang kedua aplikasi, itu masih banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran online ini. Yang pertama, yang contoh lainnya bisa seperti YouTube atau Google Classroom, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang dapat digunakan untuk pembelajaran online. Kalian juga bisa mengakses informasi dari Google, dari mana saja, karena banyak informasi atau materi pembelajaran yang tersebar di internet seperti itu. Namun, kalian juga harus berhati-hati dalam membaca atau mempelajari materi yang ada di internet, karena tidak ada filter untuk apa sih yang akan diakses oleh kalian. Nah, filternya itu ada di diri kalian sendiri. Jadi, pintar-pintar dalam mencari informasi, jangan termakan hoax dan sebagainya. Jadi, kita yang mengendalikan internet, bukan internet yang mengendalikan kita. Itu. Lalu, yang seperti kita tahu bahwasannya sekarang juga marak game online-nya. Banyak siswa yang memilih mainkan game online dibandingkan belajar. Tuh. Nah, hati-hati ya kalian yang sampai lupa buat belajar. Karena ya, kalau misalkan kita terlena dengan game online, nanti sekolahnya atau pembelajarannya itu bisa terabaikan, seperti itu. Nah, mungkin kalian juga merasakan ya, maksudnya, oh saya bisa mengakses segala macam nih informasi ya, di internet bebas, tapi di samping itu juga banyak dampak negatifnya. Jadi mata juga cepat lelah, dan tidur juga menjadi tidak berkualitas karena waktunya itu terbuang dengan percuma karena mainkan gadget. Sama juga, ibu juga kadang suka kebablasan, tapi bisa mengeremnya tuh. Kalian juga harus dapat mengeremnya ya. Jangan sampai kebablasan dan lupa akan segala hal.
kayak gitu. Terus, nah ini di sini ibu mau ngasih tugas, gampang lah tugas rumah. Tontonlah video di aplikasi YouTube mengenai cara agar pelajaran online menjadi menyenangkan. Kemudian ditulis tangan, fotokan ke grup WhatsApp ya, itu. Mungkin sampai sini pahamnya apa yang dijelaskan mengenai efektivitas pembelajaran online. Jadi kesimpulannya, kita itu memang berada di masa pandemik pada saat ini dan mengharuskan kita itu melakukan pelajaran jarak jauh, tapi tidak mengurangi informasi yang didapatkan oleh para siswa, karena kami juga sebagai guru, insya Allah memberikan yang terbaik untuk para siswa seperti itu. Dan ibu juga membuka ruang diskusi bagi anak-anak ibu atau siswa-siswa ibu yang ingin berdiskusi mengenai materi, mengenai permasalahan belajar online yang dihadapi di rumah, atau kalau misalkan mau curhat atau mau sharing-sharing, boleh langsung japri ke ibu ya, maksudnya jangan merasa canggung seperti itu, karena ibu juga sangat terbuka bagi kalian tuh. Dan semangat, jangan sampai luntur ya, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan dari ibu sendiri. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.